Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, memberikan waktu luang kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, yang semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini tidak lupa untuk kita selalu mensyukurinya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik bersyukur dengan tingkatan yang paling rendah, yakni meyakini dengan hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang kita pakai asalnya dari Allah. Baik bersyukur dengan mengucapkan dengan lisan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan cara bersyukur yang ketiga yakni menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka gunakan waktu-waktu kosong kita, kesehatan kita untuk selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata para ulama, seseorang tidak akan dikatakan sebagai orang yang memiliki waktu yang luang sampai dia juga dalam keadaan sehat. Jadi nikmat ini memang tidak bisa terpisah. Dan nikmat ini, dua nikmat ini yang dikatakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia lalai daripadanya. As-sihha wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa banyak manusia yang lalai? Karena mungkin kurangnya kita mengetahui bahwasanya apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla ke dunia ini. Kenapa cuma dunia ini yang banyak? Kenapa cuma dua nikmat ini yang banyak manusia lalai daripadanya? Karena jika orang diberikan waktu yang luang, maka terkadang dia bingung untuk apa waktu luang diisi. Maka perlunya dijadwalkan dalam hari-hari kita untuk mengisi waktu-waktu yang kosong dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena waktu yang tidak diisi dengan ibadah, maka ketahuilah ayyuhal jamaah, jika waktu yang tidak diisi oleh ibadah, maka pasti akan diisi oleh kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta sampai kepada orang-orang yang tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara Al-Qur'an, maka yang kita ketahui bahwasanya adalah Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membahas tentang Al-Qur'an, maka ketahuilah ayyuhal jamaah, semua yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkenaan dengan Al-Quran, pasti akan menjadikan dirinya menjadi mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang termulia di antara semua malaikat. Nabi yang menerima Al-Quran menjadi nabi yang termulia di antara nabi-nabi yang lain. Bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Maka semestinya ayyuhal jamaah, kita harus punya waktu-waktu yang kita jadwalkan untuk Al-Quran. Jika kita ingin mencari
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus punya waktu. Jika kita membicarakan masalah Al-Qur'an, jangan selalu mengatakan nanti ada waktu kosong yang akan saya berikan untuk Al-Qur'an. Jangan ayuhal jamaah. Akan tetapi jadwalkan. Kenapa? Kalau untuk ibadah, maka tidak pantas kita mengatakan waktu sisa yang kita berikan. Jadwalkan. Sehabis sholat 2 lembar, sehabis sholat tidak mampu 2 lembar setengah halaman, tidak mampu setengah halaman, setengahnya lagi, tidak mampu 1-2 ayat dalam sehari, diritunkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan ketika seorang membaca Al-Qur'an? Keutamaan yang pertama, orang yang membaca Al-Qur'an dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memahami bahwasanya perdagangan bisa terkadang naik, terkadang turun. Terkadang banyak, terkadang hasilnya sedikit. Akan tetapi jika kita berdagang dengan Allah, kita tidak akan pernah rugi. Berdagang maksudnya bagaimana? Kita berikan waktu luang, kita berikan waktu-waktu kita, tenaga kita, usaha kita untuk mempelajari Al-Quran, maka Allah akan berikan balasan yang tidak terduga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan hartanya sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terang ataupun sembunyi. Apa yang mereka harapkan? Tidak lain dan tidak bukan yang mereka harapkan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Menandakan apa? Berdagang dengan Allah tidak akan pernah merugi. Orang yang menginvestasikan waktunya, tenaganya untuk Al-Quran, dia tidak akan pernah merugi. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, disunnahkan bagi kita untuk hasad kepada orang-orang yang seperti ini. Pada asalnya ayuhal jamaah, hasad merupakan perkara yang terlarang dalam agama kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakumul hasad, jauhi kalian dari sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu iri, ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Asalnya hasad ini terlarang. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada 2 hasad yang dibolehkan dalam agama ini. Dan hasad ini dalam agama kita dinamakan ghibtah. Hasad yang tidak ingin kenikmatan yang dialami oleh teman kita itu hilang. Bagaimana hasad ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh orang hasad itu kecuali hanya pada 2 orang saja yang boleh kita hasati. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Quran, fahuwa yatluhu, kemudian dia membaca ana al-laili wa ana an-nahar. Dia membaca siang malamnya, waktunya ada untuk Al-Quran, dan tidak diberikan hanya untuk waktu-waktu sisa. Bahkan dia mengatur waktunya untuk Al-Quran. Ini yang patut kita hasati orang-orang seperti ini. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu malan
fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang Allah anugerahkan padanya harta, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut siang dan malamnya. Punya waktu-waktu untuk bersedekah, tidak berhenti-berhenti dia untuk bersedekah. Maka dua orang ini yang boleh kita hasati. Hasad. Maka ayyuhal jamaah, hasad di sini bukan bermakna buruk. Hasad di sini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang ini kita harus hasati? Agar kita lebih termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Berbeda dengan hasad tentang masalah-masalah dunia. Terkadang kita hasad tentang masalah dunia, kita ingin kenikmatan yang didapati saudara kita itu pindah kepada kita. Maka hasad yang seperti ini dilarang. Akan tetapi jika hasadnya dalam masalah akhirat, diperbolehkan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam persoalan dunia, maka unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat siapa yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan lihat orang yang berada di atas kalian dalam permasalahan dunia. Kenapa? Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu menjadikan kita tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maksudnya apa? Kalau dalam masalah dunia kita melihat orang yang lebih di bawah kita. Bagaimana jika Allah anugerahkan kepada kita motor, jangan melihat orang yang pakai mobil. Lihat orang masih banyak yang pakai sepeda. Jika Allah anugerahkan kepada kita sepeda, jangan melihat orang memakai sepeda motor, tapi lihat masih banyak saudara-saudara kita yang hanya bisa berjalan kaki. Jika Allah anugerahkan kita hanya kaki, maka jangan berkecil hati. Masih banyak saudara-saudara kita yang jangankan bergerak, berjalan pun tidak ada kakinya. Berjalan tidak bisa. Ada saudara-saudara kita yang punya kaki, tapi Allah berikan dia cobaan, stroke, tidak bisa bergerak kakinya. Kenapa kalau dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk melihat pada orang yang lebih bawah? Agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa? Karena asalnya manusia itu jika diberikan masalah dunia dia tidak akan pernah puas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika diberikan dia satu lembah harta, dia akan menginginkan lembah yang kedua. Jika diberikan lagi lembah yang kedua, dia meminta yang ketiga. Ini kalau dalam masalah-masalah dunia, pasti dia ingin lebih. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita melihat dalam posisi kita, lihat siapa yang paling bawah. Kenapa? Apa fungsinya? Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu menjadikan kita lebih bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga dari orang yang sering membaca Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Bagaimana keadaan buah utrujah ini? Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya enak, rasanya juga mengenakan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bagi mukmin yang membaca Al-Qur'an. Perumpamaan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah
la riha laha wa ta'muha hulw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan bagi mukmin yang tidak baca Al-Qur'an itu perumpamaannya seperti kurma. La riha laha, dia tidak kurma. Bagaimana modelnya kurma? Kurma tidak memiliki bau. Wa ta'muha hulwun, rasanya manis. Ini perumpamaan seorang mukmin. Maksudnya walaupun dia tidak baca Al-Qur'an, tapi dia masih punya manis. Apa yang manis dari seorang mukmin? Keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Masih manis. Kelompok yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalu raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan ketiga orang munafik yang membaca Al-Qur'an, dia diberikan perumpamaan seperti raihanah. Bagaimana raihanah itu? Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik, enak, akan tetapi rasanya pahit. Perumpamaan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an wal munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an. Orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kamathalil hanzalah laisa laha rih wa ta'muha mur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perumpamaan bagi seorang munafik, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, dia seperti hanzalah. Apa itu hanzalah? Laisa laha rih, buah yang tidak memiliki aroma, wa ta'muha mur, dan rasanya pun pahit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ayuhal jamaah Nabi memberikan kelompok, membagi 4 kelompok manusia ini? Apa sih fungsinya Nabi mengingatkan kita terhadap 4 kelompok ini? Agar kita berusaha menjadi kelompok yang pertama. Agar kita berusaha memotivasi diri kita. Jangan hanya puas menjadi muslim tanpa membaca Al-Quran. Karena mungkin rasanya enak tapi tidak berbau. Jangan menjadi orang yang paling terakhir, munafik, kemudian dia tidak membaca Al-Quran. Ini yang paling parah. Akan tetapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelompok ini? Agar kita termotivasi untuk berusaha menjadi orang yang pertama, muslim yaqra'ul Quran. Jadi seorang muslim kemudian dia bisa membaca Al-Quran, punya waktu untuk Al-Quran, siang malamnya dia pasti punya waktu untuk Al-Quran. Tidakkah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika nanti kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya dalam 24 jam, tidak bisakah kita meluangkan 1 jam? Tidak bisa 1 jam, setengah jam ayuhal jamaah. Tidak bisa lagi, berat Ustaz. 5-10 menit untuk urusan dunia, beratkah kita? Jika kita berpikir kalau mencari dunia, semua kita berikan untuk dunia itu. Waktu, harta kita keluarkan hanya sekedar mencari dunia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan lupa loh, kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya apa? Silahkan nikmati hidup, tapi jangan lupa kita masih punya tempat kembali. Maka menjadi salah satu kesalahan ketika kita melihat seorang muslim meninggal, kemudian kita tuliskan peristirahatan terakhir. Belum ayuhal jamaah, belum terakhir. Masih ada waktu di mana dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di muka bumi ini. Maka berusahalah untuk memperbaiki diri kita, lebih baik lagi untuk menyambut hari kematian tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Akan tapi ayyuhal jamaah, jangan hanya memahami membaca. Jadi cuma cukup membaca Ustaz sudah bisa mendapatkan syafaat. Tidak ayyuhal jamaah. Bukan cuma membaca, tapi minimal membaca. Baca, pahami artinya, tahu kemana arah ayat tersebut, amalkan. Lihat balasan yang diberikan Al-Quran. Kita hanya memberikan satu balasan, kita hanya memberikan satu kepada Al-Quran, dibalas berkali-kali lipat. Bagaimana? Apa yang kita berikan kepada Al-Quran? Waktu. Apa yang kita berikan kepada Al-Quran? Kita berikan waktu luang kita berikan harta. Terkadang orang mempelajari Al-Quran membutuhkan uang, menyewa guru-guru. Semua yang kita keluarkan ini ayyuhal jamaah akan dibalas oleh Allah, akan dibalas oleh Al-Quran. Apa balasannya? Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat untuk pembaca Al-Quran. Maka ketika kita meluangkan waktu kita untuk Al-Quran, akan dibalas sampai nanti di akhirat nanti. Cukup sekali kita berikan ketika di dunia ini, maka akan dibalas berkali-kali lipat nanti di akhirat nanti. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang kelima, orang yang sering membaca Al-Quran bukan hanya membaca, mempelajari Al-Quran bisa menjadi orang yang paling baik di muka bumi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling baik adalah orang yang bisa mempelajari isi kandungan Al-Quran, kemudian dia berusaha atau dia mampu untuk mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Maka jika ada orang yang baik di muka bumi ini, ketahuilah ayyuhal jamaah, orang yang paling baik di atas yang paling baik adalah yang mendapatkan jaminan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah dan Rasulnya. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allam, barang siapa yang belajar Al-Quran. Belajar bukan cuma sekedar membaca. Belajar bukan sekedar hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan-pajangan di rumah. Belajar bukan hanya sekedar menjadikan Al-Quran sebagai kaligrafi yang bisa menghias-hias rumah. Ketika ditanya, Pak, apa artinya kaligrafi? Saya juga tidak tahu apa artinya. Tapi kenapa digantung-gantung seperti ini? Menarik Ustaz. Maka ketahuilah ayyuhal jamaah, Al-Quran diturunkan bukan untuk menghiasi rumah, bukan hanya untuk sekedar jadi pajangan di lemari-lemari kita, tapi Al-Quran diturunkan sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi pelajar Al-Quran itu menjadi 3 bagian. Nantinya kita akan sebutkan yang disebutkan dalam Quran surah Fatir ayat ke-32. Bagi orang yang mempelajari Al-Quran, Allah berikan bisa terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, orang yang tidak sukses. Yang kedua, orang yang menuju sukses. Dan yang ketiga adalah orang yang sukses. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratsnal kitaba alladzi istafaina min ibadina.
Kemudian kami wariskan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang terpilih di antara sekian banyak hamba-hamba di dunia. Maka jika ada yang dimudahkan Allah kakinya untuk menuju tempat-tempat belajar Al-Quran, jika ada yang dilapangkan waktunya untuk bisa mempelajari Al-Quran, maka jangan mengira itu hanya sekedar begitu saja, tidak ada faidahnya, biasa. Ketahuilah ayyuhal jamaah, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, barang siapa yang dimudahkan dalam itu semua, dia sementara menjadi orang pilihan. Bisa kita bayangkan berapa banyak orang di dunia ini, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran. Maka jika kita yakin bahwa kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba pilihan, maka kita harus yakinkan dalam hati bahwa kita adalah hamba pilihan. Datangnya kita di tempat ini bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong, tapi memang karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agama ini. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat dalam hadis tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat man. Maksudnya apa? Siapapun secara personal, tanpa batas, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, siapa saja, dan tidak memperhatikan background kita. Apakah kita tukang ojek, ataukah kita penjahit, ataukah kita tukang maksiat, ataukah kita pejabat, ataukah kita orang yang pernah menipu, ataukah kita orang yang pernah memakan harta riba, orang yang pernah mabuk, zina, membunuh. Tidak ada, tidak dibatasi. Kata Allah, man yuridillah, siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap dirinya. Ayuhal jamaah, kalau kita mau pakai bahasa kita, saya tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun orang melihat kita dalam pandangan manusia, sejahat apapun keburukan yang kita lakukan, maka ketika Allah inginkan kebaikan kepada kita, yufaqihu fid din, Allah akan mudahkan kita untuk memahami agama ini. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan senang jika ada orang yang mengatakan kita orang baik. Bisa jadi teman A mengatakan kita baik, belum tentu teman B mengatakan kita baik. Jika ada orang mengatakan kita baik, satu Banjarmasin mengatakan kita baik, maka jangan dulu senang. Bisa jadi orang di Banjarbaru tidak mengenal kita. Kalau kita terkenal di Indonesia, maka jangan dulu senang. Bisa jadi di luar Indonesia kita tidak dikenal. Akan tapi ayyuhal jamaah, jika Allah yang ingin, jika Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan kepada kita, maka dimudahkan ini semua. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika baik menurut manusia, belum tentu baik menurut manusia yang lain. Akan tetapi jika baik, makna baik itu berasal dari Allah dan Rasulnya, ketahuilah seluruh makhluk dan bumi akan mengatakan kita baik. Maka ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwa pelajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran bisa menjadi 3 kelompok. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Fatir.
Kelompok yang pertama ayyuhal jamaah adalah faminhum zalimun li nafsi. Di antaranya kelompok yang pertama adalah zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Allah sudah inginkan kepada dirinya kebaikan, tapi dirinya yang tidak mau kebaikan tersebut. Dia yang menolak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah inginkan, Allah sudah mudahkan baginya untuk berjalan ke tempat-tempat ilmu. Allah berarti apa? Allah inginkan kebaikan kepada kita. Tapi setelah pulang dari tempat-tempat menuntut ilmu, tidak ada perubahan yang kita bawa. Masih tetap saja seperti itu. Masih saja tetap mengganggu tetangga. Masih saja tetap berkata-kata yang kotor. Padahal kita baru pulang menuntut ilmu. Menandakan apa? Allah inginkan kebaikan, tapi kita yang menolak kebaikan tersebut. Yang seharusnya orang belajar Al-Quran itu pasti akan memperbagus sikap akhlaknya. Akan tapi jika tidak ada manfaat yang ditimbulkan ketika dia belajar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalimun li nafsi. Ini perumpamaan seperti orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Kenapa tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga, ini masih dalam kelompok yang pertama, ada yang mengutip ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengambil ayat-ayat Allah, mencopot, tidak mengambil semuanya. Mengambil atas kehendaknya sendiri dan atas apa yang dia inginkan dari ayat-ayat tersebut. Untuk apa? Agar apa yang dia lakukan seakan-akan diperintahkan oleh syariat. Sebagaimana kita sering mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama, cuma caranya yang beda-beda. Semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuma saja caranya yang beda-beda. Ada orang yang sering mengatakan seperti ini. Maka dia masuk dalam kelompok yang pertama, zalimul linnafsi. Kemudian dia mengambil sebagian ayat dijadikan dalil untuk mendukung pikirannya tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayyuhal jamaah, orang-orang seperti ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 204, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladdul khisam. Di antara sebagian manusia ada orang yang cara bicaranya menarik. Orang yang kalau bicara kata-katanya bagus, retorika indah, kata-katanya itu tersusun rapi. Kalau dilihat ucapannya seakan-akan mengandung magic, bisa menghipnotis orang. Ada orang yang seperti itu, ada. Akan tetapi dia mengambil sebagian ayat, dia mengambil sepotong-sepotong ayat agar membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengambil seluruhnya, dia ambil sepotong-sepotong. Dia ambil ayat tersebut dan ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan wa huwa aladdul khisam. Orang yang seperti ini adalah musuh yang paling berbahaya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengambil ayat-ayat Al-Quran
hanya untuk mengolok-olok kaum muslimin. Yang semestinya Al-Quran itu dipakai untuk petunjuk bagi kaum muslimin. Tapi ada sebagian orang muslim menggunakan Al-Quran tujuannya hanya untuk mengolok-olok kaum muslimin. Ada orang seperti ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairuh innakum idzan mithlahum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika ada kita dapati orang-orang sengaja mengolok-olok Al-Quran atau memutarbalikkan isi dalam Al-Quran, yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik. Dia mempermainkan ayat-ayat Allah, bukan hanya saja mengolok-olok, tapi memutarbalikkan makna Al-Quran. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taq'udu ma'hum. Jangan sertai mereka. Jangan sertai orang-orang seperti ini. Maksudnya bagaimana? Kalau dia melakukan mengisi kajian, jangan ikuti kajiannya. Kalau dia menulis buku, jangan baca bukunya. Kalau dia membuat suatu program, jangan nonton programnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membalas dengan perkataan yang lebih dahsyat atau dengan olokan-olokan yang lain? Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa yang indah. Lihat bagaimana orang-orang yang memperolok-olok agama, memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, hanya dibalas dengan jangan disertai mereka. Jangan baca kitabnya, jangan ikuti mereka. Kenapa? Di sini juga mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasanya pasti bahasa yang indah. Maka dia tidak mencela orang seperti ini, akan tapi cukup dikatakan jangan sertai mereka. Fala taq'udu ma'ahum, jangan sertai mereka. Karena mencela sesuatu yang sudah tercela itu menghabiskan waktu, hanya menghabiskan waktu, hanya menghabiskan tenaga. Sudah tercela, buat apa lagi dicela? Maka Al-Quran tidak mencelanya, karena itu sudah perbuatan yang tercela. Cukup hanya jauhi, jangan dekat-dekat seperti itu pada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena mencela sesuatu yang tercela hanya menghabiskan kekuatan dan waktu kita. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan, kemudian dia menyesali perbuatannya, maka kita rangkul kembali. Selama dia menyesali perbuatannya dari mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta yakhudu fi haditsin ghairuh. Kalau dia sudah menyesal atas perbuatan yang dia lakukan tersebut, maka kita rangkul kembali, jangan jauhi. Hanya saja jika masih dalam keadaan mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk jangan disertai orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Kalau kita sertai orang-orang yang seperti ini, kita baca bukunya, kita duduk di majelis-majelisnya, kita dengar pembicaraannya, innakum idzam mithlahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, lama-lama Anda pasti akan seperti itu. Seperti orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang hanya statusnya muslim tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, KTP-nya muslim. Ketika azan tertukar. Kalau azan tertukar, biasanya azan itu di masjid. Akan tapi ada orang yang azan di tempat ibadah orang lain. Ada juga masjid menjadi kosong, yang semestinya setelah azan orang sholat di masjid,
mana sibuk sholat di tempat ibadah orang lain. Yang paling membingungkan, ketika masjid, banyaknya masjid yang tidak terhitung ini, banyak sekali masjid, tapi dia masih punya waktu untuk sholat di tempat-tempat ibadah orang lain. Na'udzubillah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang sementara hijrah. Sementara dia masih dalam kelompok yang kedua ini. Bagaimana ciri-cirinya? Biasanya dia sering membaca Al-Quran di sudut-sudut masjid. Ketika ada yang menawarkan, Ustadz, Imam, afwan saya bukan Ustadz, saya hanya orang biasa, jangan panggil saya Ustadz. Padahal hafalannya sudah selesai 30 juz. Orang pertengahan ini, dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin dulunya waktunya banyak dihabiskan untuk menonton berita-berita, tapi sekarang sudah banyak waktunya imbang dipakai juga untuk membaca Al-Quran. Dulunya kalau mau pergi ke kota seperti biasa hanya melihat HP. Sekarang HP-nya berisikan Al-Quran. Di mana saja dia pergi dia buka. Orang seperti ini baik-baik, sudah ada perubahan dalam dirinya, tapi perubahan kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri, belum untuk orang lain. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apresiasi orang yang sudah punya perubahan untuk maju. Jangan justru kita menghina, dan kita tetap mendoakan semoga jadi kelompok yang ketiga. Apa kelompok yang ketiga? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah." Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika mendapatkan Al-Qur'an bisa merubah dirinya menjadi lebih baik karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya matanya selalu takut untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya berat untuk mengatakan kalimat-kalimat yang kotor. Kakinya tidak lagi dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Maka jika kita sudah sampai pada tahap ini ayuhal jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita bisa sampai kepada tahap ini. Jika belum, berusaha agar kita bisa sampai kepada tahap ini. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang keenam, fungsi Al-Quran. Al-Quran itu sendiri ayuhal jamaah adalah kalamullah yang tidak bisa diragukan lagi, dan berisi petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup, maka saya akan berikan gambaran bagaimana Al-Quran ini menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekiranya kita diberikan sebuah peta, yang peta tersebut menggunakan bahasa yang kita tidak pahami, mungkin menggunakan bahasa Thailand, tulisan Thailand, kita tidak bisa baca, maka apa yang akan terjadi dalam diri kita? Apakah kita hanya diam saja? Tidak, pasti kita berusaha untuk bertanya kepada orang yang paham peta tersebut. Kenapa? Agar kita tidak salah arah kemana tujuan kita.
Jika saja dalam urusan melihat peta kita sedetail itu, tidak tahu bahkan menanya kepada yang tahu, maka sudah sepantasnya ini digunakan kepada Al-Quran. Jika kita tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Belajar, harus punya waktu. Kenapa? Hudan lil muttaqin. Karena Al-Quran ini bukan hanya pajangan, tapi dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa petunjuk itu bisa dipahami kalau kita tidak belajar? Ibaratkan peta, kita tidak tahu kemana arah kita. Begitu pula Al-Quran, jika kita tidak memahami isi dan maknanya, bagaimana hidup kita bisa terarah? Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Jangan hanya mengkhususkan untuk membaca. Karena ketika kita menginginkan menjadi orang yang paling baik, tidak cukup hanya membaca, tapi mempelajari Al-Quran. Maka ada nasihat seorang syekh yang mengatakan, hati-hati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Hati-hatinya kenapa? Jangan sampai kita sibuk mencari dunia, anak-anak kita belajar Al-Quran kepada orang lain. Jangan sampai pahala bacaan Al-Fatihah anak-anak yang semestinya didapatkan oleh bapak-bapak malah didapatkan oleh pengajar Al-Quran, orang yang mengajarkan TPA. Tapi Ustaz, ilmu saya tidak seberapa. Ajarkan yang paling dasar, ayyuhal jamaah. Bagi bapak-bapak, ajarkan Al-Fatihah, agar nanti anak ini sampai besar membaca Al-Fatihah, kita mendapatkan pahala di situ. Ajarkan yang paling dasar. Untuk ibu-ibu, jika belum tahu membaca, ajarkan bata. Tapi ketika pelajarannya sudah ke tingkat yang kita tidak mampu lagi, maka boleh apa? Boleh menyewa orang untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi untuk tingkatan-tingkatan dasar, kita berusaha mengajarkannya. Kenapa? Agar kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'allamah. Bukan hanya mempelajari, membaca Al-Quran, tapi dia berusaha mengamalkan. Walaupun dalam lingkup yang paling kecil, keluarga-keluarga kita. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.